walahu arba'u ghadair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 4 kepang di rambutnya. Jadi rambutnya dia apa? Kepang. Ya. Nah, ghadair ini jamak ghadirah. Nah, jadi ghadair itu kalau kepangnya diguraikan, dilepas, tidak diikat. Jadi bukan dikepang terus dililitkan gitu lagi. Enggak, ini ghadair 4. Jadi 4 kepangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, di mana kita pada pertemuan kali ini masuk kepada bab yang ketiga, yaitu bab yang menjelaskan tentang rambut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan bagaimana model daripada rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada rambutnya. Itu insya Allah akan kita ketahui daripada hadis-hadis yang akan dibawakan dan dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, kita sudah mengetahui Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang memiliki keistimewaan di mana ia senantiasa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ibunya telah menghibahkan dan memberikan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau Anas bin Malik ini sebagai khadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memiliki keistimewaan yang lainnya, diantaranya adalah ia bisa masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan umur beliau saat itu belum menginjak umur dewasa, sehingga bisa mengetahui secara lebih detail dan lebih banyak lagi mengenai urusan rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam hadis ini beliau mengatakan, kana sya'ru Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ila nisfi udhunai. Rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya sampai pertengahan telinganya. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang menjelaskan tentang berapa panjang atau bagaimana panjangnya rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya enggak sama semua yang disampaikan oleh para sahabat. Ada perbedaan, akan tetapi di antara yang disampaikan oleh Anas ini adalah bahwasannya sampai kapan? Sampai mana? Sampai pertengahan telinganya. Lalu hadis yang selanjutnya, wa anhu aidha, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana yablughu sya'rahu syahmata udhunai. Dia bahwasannya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada ujung telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud syahmah itu adalah bagian telinga yang biasanya ditaruh anting. Ya, jadi itu namanya syahmatul udhun. Ya, jadi rambut Nabi Muhammad itu panjangnya sampai mana? Sampai sini nih. Nah, ini menurut hadis Anas bin Malik dalam riwayat yang lainnya. Ya. Ya, tentu perlu dipahami juga di sini, ya, atau sebelum ke situ, sebelum kita lanjutkan, umumnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang panjang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umumnya menjelaskan bahwasanya rambut Rasulullah itu panjang.
Rambut Rasulullah itu panjang, atau bahasanya sekarang tuh disebutnya gondrong lah begitu ya. Tetapi perlu menjadi perhatian ya, bahwasannya perbuatan Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dua. Jadi perbuatan Nabi Muhammad SAW itu ada menjadi dua. Perbuatan Nabi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan syariat. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan sifat kemanusiaan beliau. Ya. Seperti apa di sini? Berjalan, model rambut, ya, berpakaian, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun masalah berkaitan dengan syariat, ulama ini berselisih pendapat hukumnya apa. Jadi hukumnya secara umum, secara asalnya itu seperti apa hukumnya. Ya, ada yang mengatakan ada 3 hukumnya. Ada yang mengatakan ada 3 pendapat mengatakan wajib, artinya selama Rasulullah SAW menjelaskan hal yang berkaitan dengan syariat, ya, berupa perbuatannya, maka hukumnya wajib untuk kita lakukan, kecuali nanti ada dalil yang menjelaskan bahwasannya itu nggak wajib. Nah, lalu yang kedua adalah sunnah. Hukumnya sunnah, artinya kalau misalnya kita tidak mengerjakannya, hukumnya tidak mengapa. Ya, sampai datang dalil yang menjelaskan itu baru harus wajib untuk dikerjakan. Jadi ini kita bicara ini perbuatan ya. Sampai nanti datang perkataan Nabi Muhammad, itu yang saya lakuin tadi itu harus kamu kerjakan. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Yang ketiga adalah tawakuf. Tawakuf apa tuh? Berhenti. Jadi tidak menetapkan hukumnya. Hukumnya nanti dilihat dari dalil yang lainnya, tapi tidak dilihat dari dalil yang menjelaskan tentang apa? Perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun masalah yang ini, ulama berselisih dalam masalah beda pendapat juga dengan berkaitan dengan sifat kemanusiaan atau kebiasaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kebiasaan beliau. Ya. Di sini ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat juga. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah ada 2 pendapat. Secara ini dulu deh, ya. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah tidak disunnahkan. Artinya jadi kita ngikutin gaya makannya Nabi Muhammad pakai 3 jari, makan pakai itu nggak disunahkan itu. Tidak ada apa? Tidak ada pahala di situ. Mau rambutnya gondrong itu nggak ada tidak ada masalah. Kecuali perbuatan tersebut didorong karena rasa cinta. Jadi pahalanya bukan dari mana? Dari perbuatannya, tapi dari mana? Dari rasa cintanya. Jadi bisa dipahami ini irisan perbedaannya ya. Nah, yang kedua adalah disunahkan. Disunahkan. Akan tetapi yang disunahkan ini juga ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu, kalau misalnya sama persis seperti yang dilakukan oleh Nabi baru dapat pahala. Kalau tidak sama persis, tidak
Dapat pahala. Maksudnya sama persis itu seperti apa? Misalnya contoh, kita tahu Rasulullah itu nanti ada di ini dijelaskan mengenai Rasulullah itu mengenakan imamah namanya. Imamah itu apa? Kain yang dililitkan di kepala. Kain yang dililitkan, bukan hanya ditaruh aja ya, dililitkan di kepala. Nah, model imamah menurut pendapat yang pertama, kalau menurut pendapat yang pertama, kalau misalnya dipakai baik mirip ataupun tidak mirip dari yang ini ya, cabang dari ini ya, disunahkan, itu dapat pahala. Akan tetapi menurut pendapat yang kedua harus sama persis. Jadi harus tahu persis bagaimana model imamah daripada Nabi Muhammad SAW, baru itu mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Nah, ini peta bagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan masalah rambut panjang ini. Jadi nggak bisa kita terus mengharuskan ketika kita diharuskan untuk berpenampilan rapih. Soalnya umumnya kan sudut pandang orang zaman sekarang nih yang rapih dan bagusnya orang tuh ketika bisa menjaga penampilannya diantaranya dengan apa? Menjaga rambutnya supaya nggak gondrong. Nanti kalau misalnya kita kerja di mana terus, tolong rambutnya wah Anda ini ya. Nah, itu nggak bisa begitu cara berpikirnya. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat kemanusiaan atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, lalu yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya adalah Anil Bara ibn Azib, dari Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra. Tidaklah saya melihat orang yang rambutnya panjang melewati daripada telinganya. Ya, jadi Rasulullah menurut Bara ibn Azib ini, atau apa yang disampaikan dan diinformasikan oleh Bara ibn Azib ini, panjang rambut Nabi Muhammad sampai mana? Melewati telinganya. Ya, jadi panjangnya sudah melewati telinganya, fi hullatin hamra, pada pakaian yang berwarna merah. Ya, fi hullatin hamra. Ya, ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lebih bagus dan lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu jadi di sini disebutkan lammah itu, ya, lammah itu adalah rambut yang melewati mana? Melewati telinga, ya. Jadi rambut Rasulullah SAW itu, kalau misalnya kita, ini misalnya organ ini ya, kepala ya. Nah, ini telinga ya, kurang lebih deh ya, jangan diketawain deh. Ini kita ngelihat dari belakang nih ya, kita ngelihat dari belakang nih, ini kepala orang nih. Nah gitu deh, yang benar. Ya, jadi kadang rambut Rasulullah di sini nih, ya. Kadang ini pundaknya di sini rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Nah, yang ini disebut dengan lammah. Ya, disebut dengan lammah. Ya. Oh maaf, ini disebut wafrah. Ini disebut al-wafrah. Ini disebut lammah. Ini disebut jammah. Nah, jadi rambut Rasulullah SAW itu umumnya tidak keluar daripada 3 kondisi seperti ini. Imma ya, atau di tengah-tengah, atau di bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan bahwasannya rambut Rasulullah SAW, kata Bara ibn Azib, itu maksudnya sampai mana? Di antara wafroh dengan jamah, itu di lammah. Tetapi beliau mengucapkan lammah ini bukan berarti rambut Rasulullah itu berada di pertengahan, tapi beliau lebih menjelaskan lagi, lebih mendetail lagi, lahu sya'run yadribu mankibaih. Ya, Rasulullah SAW punya rambut itu sampai kepada bahunya. Nah, ini jadi maksudnya rambutnya Rasulullah SAW itu panjangnya sampai mana? Sampai kepada bahunya. Baik. Nah, lalu hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha,
ia berkata, kuntu aghtasilu, saya mandi. Ya. Nah, di sini Sayyidah Aisyah lihat kuntu aghtasilu. Kan padahal ini menjelaskan cerita yang sudah lewat. Tapi kalau yang belajar bahasa Arab ini pakai namanya fi'il mudhari'. Mudhari' itu kata kerja yang menjelaskan waktu saat ini atau yang akan datang. Tapi ini yang diceritakan sudah lampau kan? Nah, ini karena saking indahnya momen tersebut, ini maksudnya begini nih, dari sisi bahasanya, karena saking indahnya momen tersebut, Sayyidah Aisyah sampai menceritakannya dengan bentuk masa sekarang. Ya, seakan-akan kenangan tersebut membekas sampai bisa hadir di saat beliau menceritakannya. Masya Allah ya. Ini bentuk apa? Kedalaman dan kecintaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi ini menjelaskan tentang bagaimana ia mandi ana wa Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang keberapa? Dinikahkan yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Nah, beliau anak dari siapa? Salah seorang sahabat, dan bahkan sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Amr bin al-As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab Aisyah. Dijawab siapa? Aisyah. Terus beliau ingin mendapatkan kehormatan bahwasanya yang disebut nanti namanya siapa? Dia nih, si Amr bin al-As. Kalau laki-laki siapa? Abuha, ayahnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah punya apa? Punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Abu Bakar Siddiq. Terlebih lagi salah satu anaknya yaitu Sayyidah Aisyah dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi Sayyidah Aisyah ini punya kelebihan apa? Di antara kelebihan adalah ini satu-satunya istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dalam kondisi ia masih gadis. Ya, terlebih lagi, dan juga kelebihan beliau ini adalah salah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak ilmunya dan paling cerdas. Yang paling banyak ilmunya dan paling cerdas. Nah, beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi bersama beliau. Nah, mandi di sini bisa maknanya saling mengambil bergantian, min ina'in wahid, daripada satu ember, ya, dengan saling bergantian, atau bisa secara bersamaan, ya. Kalau bersamaan, ya, baik bersamaan ataupun bergantian, ini menjadi dalil untuk membantah, ini masalah fikih ya. Ada sebagian ulama mengatakan air bekas perempuan melakukan toharoh, menghilangkan hadas itu tidak boleh dipakai lagi oleh laki-laki. Ada pendapat seperti itu. Jadi kalau ada perempuan pakai air, baik airnya itu mustakmal atau ini airnya tentu tidak mustakmal ya, kita bicara itu nggak boleh dipakai. Yang boleh pakai cuman perempuan lagi. Ada pendapat seperti itu. Nah, hadis ini menjadi salah satu dalil yang membantah pendapat tersebut. Karena kenapa? Sayyidah Aisyah mandi bersama Nabi Muhammad SAW dari satu wadah, baik mengambilnya secara bergantian ataupun bersamaan, yang kesemuanya menunjukkan bahwasanya Sayyidah Aisyah juga mandi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu disebutkan di sini kana lahu sya'run fawqal jummah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya rambut di atas jummah. Nah, ini di atas pundak, ya. Wadunal wafrah, dan di bawah wafrah, artinya dia berada di tengah-tengah antara ujung telinga dan pundak, ya. Nah, jadi di sini menunjukkan kondisi rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya antara telinga dengan pundaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu hadis yang selanjutnya, wa an Ummi Hani, dari Ummi Hani binti Abi Thalib. Nah, Ummi Hani ini siapa nih? Ini salah satu wanita yang spesial buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau, ya, sebelum namanya, ini Ummu Hani ini kan kunyah ya, binti Abi Thalib. Berarti siapa nih kira-kira nih? Bukan dong, saudarinya Ali ibni Abi Thalib.
Ya. Nah, kita tahu Rasulullah SAW ini pernah serumah kan dengan pamannya Abu Thalib, betul ya? Nah, maka dari itu sebagai bentuk balasan ya Rasulullah SAW atas kebaikan pamannya Abu Thalib yang mengasuh beliau dan memasukkan beliau ke dalam rumahnya bersamaan, ketika Rasulullah dewasa dan sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau ngambil siapa? Ali. Ali hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu Ali masih kecil, masih anak-anak. Jadi gantian ibaratnya gitu. Tadi sebagaimana saya dulu diasuh oleh ayahmu, maka sekarang kamu saya asuh oleh saya. Karena kenapa Abu Thalib ini walaupun beliau seorang pembesar, pejabat, orang yang dihormati di Mekah, ya, tapi beliau itu bukan orang kaya. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan di sini, dahulu pejabat-pejabat di Mekah itu atau pemimpin-pemimpin bangsa Arab di zaman itu tuh rata-rata kalau jadi pemimpin justru bukan jadi kaya, jadi miskin ya. Karena kenapa? Yang namanya pemimpin itu harus menanggung kaumnya dengan hartanya. Jadi bukan mengambil manfaat dari kaumnya, justru kaumnya mengambil manfaat dari siapa? Dari pemimpinnya. Nah itu dia. Maka dari itu Abu Thalib ini walaupun punya aset dagang ya, usaha dagangnya yang begitu besar, tapi tidak bisa menikmati keuntungannya secara utuh. Karena kenapa? Umumnya dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada kaumnya. Ya. Ala kulli hal. Nah, Ummu Hani ini namanya Fakhitah. Ada yang mengatakan namanya Atikah. Ya, ada yang mengatakan Hindun, tapi banyak dikuatkan oleh sebagian ulama namanya Fakhitah. Fakhitah. Nah, dahulu Rasulullah SAW sebelum meminang Sayyidah Khadijah, beliau pernah minta Fakhitah ini. Ya, tapi kenapa nggak jadi? Apakah ditolak karena Rasulullah ini buruk akhlaknya atau miskin? Bukan, tetapi karena udah kedahuluan. Jadi pamannya Abu Thalib ini sudah punya perjanjian dengan salah seorang kawannya untuk menikahkan salah satu anak perempuannya, yang dimana yang dimaksud di sini adalah si Fakhitah ini, Ummu Hani, dengan anak laki-laki daripada kawannya tersebut. Jadi udah punya perjanjian, udah berjanji duluan. Jadi ibaratnya, waduh saya nggak bisa terima pinanganmu wahai Muhammad karena saya sudah punya perjanjian. Nah ini diantara juga kelebihan yang dimiliki oleh orang Arab jahiliyah zaman dahulu itu adalah apa? Mereka megang janji. Mereka megang apa? Janji. Janji itu dipegang. Udah nggak, kalau udah janji udah nggak bisa itu dibalikin lagi. Ya, kalau harus janji harus ditepati. Baik. Nah, sampai salah satu keistimewaan Fakhitah ini disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW itu kan ketemu lagi kapan? Fatu Makkah. Jadi Fakhitah ini nggak masuk Islam. Masuk Islamnya kapan? Nanti Fatu Makkah. Nah, suaminya ini termasuk orang yang justru tetap melawan Rasulullah SAW. Jadi enggan untuk masuk Islam. Akhirnya sampai kabur. Nah, karena Fakhitah ini udah masuk Islam, akhirnya otomatis kan hubungan suami istrinya sudah batal. Nah, Rasulullah meminanglah Fakhitah lagi nih. Saya nikahin kamu. Terus diterima nggak? Nggak. Alasannya kenapa? Apakah karena Rasulullah buruk akhlaknya atau apa-apalah, pokoknya ada punya kekurangan? Bukan, karena Fakhitah mengatakan begini, wahai Nabi Rasulullah, siapa sih perempuan yang kalau dipinang kau tuh nggak mau, gitu. Bahasa mudahnya ya. Cuman saya ini punya anak banyak, ya. Saya khawatir kalau saya menerima pinanganmu tidak bisa merawatmu atau apa, ibaratnya menjagamu, artinya hak-hakmu itu secara baik. Dikarenakan kenapa? Anak-anaknya. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah mendengar ucapan dari Fakhitah ini, Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy. Mereka adalah orang perempuan yang hanun, punya kasih sayang yang tinggi dan besar kepada anaknya.
Karena kenapa? Karena saking besarnya cintanya kepada anaknya, dia khawatir takut apa? Tidak bisa memberikan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna dan secara baik. Akhirnya daripada takut kenapa-napa, bahasa kasarnya begitu, ya, daripada takut kenapa-kenapa, mending aneh nggak terima deh pinangannya, nggak berani beresiko. Ya, ala kulli hal. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika alaina Makkah qadmatan, ketika Rasulullah datang ke Makkah dalam rangka Fathu Makkah, beliau berziarah ke tempatnya Fakhitah ini, ya. Nah, Fakhitah ini menceritakan walahu arba'u ghadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 4 kepang di rambutnya. Jadi rambutnya dia apa? Kepang. Ya. Nah, ghadair ini jamak ghadirah. Nah, jadi ghadair itu kalau kepangnya diguraikan, dilepas, tidak diikat. Jadi bukan dikepang terus dililitkan gitu lagi. Enggak, ini ghadair 4. Jadi 4 kepangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini qadmah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah setelah hijrah itu 4 kali. Kapan aja itu? Pertama, umroh qadha tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua adalah Fathu Makkah. Yang ketiga adalah umroh Ji'ranah tahun ke-8 lagi. Lalu yang terakhir adalah Hajjatul Wada'. Ya. Hajjatul Wada'. Nah, ini jadi Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah ini, sahabat Ansor ini khawatir. Khawatir apa? Pulang kampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi pas perang setelah Fathu Makkah ada perang Hunain kan, ya. Nah, itu sahabat khawatir lagi karena kenapa? Rasulullah ngasih ghanimahnya ke siapa? Orang-orang Mekah. Kok sahabat Ansor nggak dikasih, ya. Takut nih jangan-jangan wah Rasulullah nih udah lebih ini. Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibaratnya gampangnya karena sahabat Makkah ini masih baru masuk Islam. Masih hatinya itu masih belum kokoh dalam menerima keislaman. Jadi perlu ada sokongan untuk menguatkan mereka di dalam Islam itu diantaranya dengan memberikan ghanimah. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak cukup bila aku kembali ikut bersama kalian? Wah, begitu dengar kembali ke Rasulullah, ini bagi sahabat Ansor ini melebihi apapun, harta nggak ada bandingannya. Dan bahkan sampai Rasulullah mengatakan kalau sekiranya orang-orang berjalan di satu jalan dan orang Ansor ikut berjalan di jalan yang lainnya, aku pasti akan memilih jalan yang dipilih jalannya orang Ansor. Nah, ini subhanallah ya. Ala kulli hal, kembali lagi bahwasanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika Fathu Makkah mengunjungi Fakhitah Ummu Hani binti Abi Thalib, yang dimana di saat itu Rasulullah ketika masuk ke Fakhitah ini beliau mandi di situ dan sholat duha, melaksanakan sholat duha, dan beliau memiliki 4 kepang. Wa anha, dan dari Fakhitah lagi Ummu Hani radhiyallahu taala anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafaira arba'in. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dhafair. Nah, dhafair di sini apa? Kalau dhafair jamak dhafirah, maksudnya aqisah. Artinya kalau kepangnya dililitkan itu namanya dhafirah. Nah, jadi Rasulullah itu kepangannya pertama itu waktu masuk dililitkan, setelah itu diguraikan. Maka dari itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fihi hillu dhifri sya'ri hatta lirrijal. Dalam hadis ini menunjukkan halalnya mengkepang rambut bagi laki-laki. Jadi ngepang rambut ini bukan buat perempuan saja. Ditegaskan oleh beliau walaysa yakhtassu bin nisa, dan tidak dikhususkan bagi perempuan, illa bi'tibari ma'tida fi aktsaril bilad fi hadhil azmanil mutaakhirah. Ya, kecuali dengan i'tibar, maksudnya i'tibarnya itu mengkhususkan buat perempuan itu pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat dari satu daerah. Ya, wala i'tibara bidzalik, dan tidak menjadi patokan i'tibarnya tersebut atau kebiasaan tersebut. Maksudnya apa?
Maksudnya begini, kata Imam Ibnu Hajar, jadi mengepang ini secara hukum asalnya itu halal. Kalau bagi laki-laki ya, kalau terlarang itu bukan terlarang dari sisi syariat, tapi terlarang dari apa? Dari norma yang berlaku di masyarakat. Kalau misalnya ada orang ngepang di daerah di masyarakat, laki-laki ngepang rambutnya di daerah yang masyarakatnya itu melihat kepang ini hanya untuk perempuan, dia melakukan hal haram nggak? Enggak. Tapi dikatakan dia melakukan hal yang kebiasaan masyarakat, iya. Culture gitu, budaya. Baik ya, paham ya? Nah itu dia. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengambil apa? Masalah apa tadi? Rambut gondrong, rambut panjang. Nah, jadi jangan sekarang, rambut panjang, Rasulullah rambutnya panjang, kok ente ngelarang-larang aneh. Nah, nggak pada begitu tuh, nggak lucu tuh kayak gitu tuh, ya. Ya, baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rahu. Nah, jadi dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasdil sya'rahu, menggurai rambutnya. Jadi membuat poni, maksudnya yasdil di sini membuat poni. Wa kanal musyrikun, dan dahulu orang musyrik itu yafriquna ru'usahum, membelah dua rambutnya. Membelah dua. Ya. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum. Kenapa Rasulullah membuat poni? Nah, yasdil ini maknanya ada yang membuat poni, ada yang mengatakan jadi menarik rambutnya ke belakang. Jadi tidak membuat belahan. Nah, karena ahlul kitab yasdiluna ru'usahum, karena dahulu ahlul kitab itu senantiasa tadi itu menggurai rambutnya ke belakang atau membuat poni ke depan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senangnya menyerupai ahlul kitab fi malam yu'mar fihi bisyai, selama belum diperintahkan untuk apa? Menyelisihi ahlul kitab. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan wa innama ahabba muwafaqatahum litamassukihim bi baqaya min syara'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fakanat muwafaqatahum ahabba ilaihi min muwafaqatil musyrikin abadatil awthan. Jadi Rasulullah SAW kenapa lebih suka sama menyerupai ahlul kitab? Karena ahlul kitab ini mau gimana-gimana, ini ada sisa-sisa ajaran daripada Nabi. Ya, fa innahu daripada menyerupai orang musyrikin. Karena kenapa? Ahlul musyrikin ini nggak punya ilmu. Artinya nggak jelas ngikutin dari siapa nih kebiasaan seperti ini. Kalau nggak dari nenek moyang mereka. Nah, ada yang mengatakan ulama, kenapa Rasulullah lebih menyukai menyerupai ahlul kitab? Tujuannya li iradati ta'allufihim wa taqribihim ilal haqq. Ya, supaya mengambil hatinya siapa? Hatinya ahlul kitab. Ya. Nah, hal ini terjadi kapan? Ketika awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Ya, awal-awal berdakwah. Jadi beliau lebih senang ngikutin siapa? Ahlul kitab. Karena dua sebab tadi. Ahlul kitab ini karena masih ada sisa-sisa ajaran Nabi, dan tujuannya untuk apa? Menarik hatinya ahlul kitab supaya apa? Mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ketika justru Rasulullah dakwahnya sudah mulai dikenal dan sudah mulai Fatu Makkah, nah orang musyrikin ini justru malah makin lebih membangkang daripada siapa? Ahlul kitab. Bahkan yang lebih ngerinya lagi tuh pemuka-pemuka agama Yahudi itu tidak jarang menyuruh pengikutnya untuk ngikutin Rasulullah SAW di saat yang bersamaan dianya tetap di atas agama Yahudi. Aneh kan? Aneh nggak? Nah, karena melihat pembangkangan di sinilah Rasulullah SAW justru malah melakukan apa? Akhirnya beliau tidak mau menyerupai lagi ahlul kitab. Seperti apa? Selain tadi tuh menggurai rambut, dan juga seperti apa? Ahlul kitab itu nggak mau mengecat atau menyemir rambutnya. Atau juga ahlul kitab ini dari kalangan Yahudi,
Kalau istrinya sudah haid, itu udah ditaruh kamar sendiri. Nggak boleh tidur bareng, nggak boleh makan bareng. Udah jadi kayak orang asing. Iya. Kalau ahlun Nasara, berbedanya 180 derajat. Justru ketika, ini di zaman Rasul ya, ketika wanitanya haid, justru mereka mendatanginya. Paham ya? Mendatangi di sini maksudnya, menggaulinya. Nah, jadi Rasulullah itu tengah-tengah apa? Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Dengan apa? Tetap berinteraksi dengan istri-istrinya semasa haidnya, akan tetapi tidak menggauli. Nah, karena kalau menggauli sama kayak kayak Nasara, kalau tidak berinteraksi sama seperti Yahudi, ya. Nah, dan juga Rasulullah melakukan perbedaan dengan Yahudi dalam hal apa, atau Yahudi dan Nasrani dalam hal apa? Menghadap ke Ka'bah. Karena orang Yahudi ini kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Rasulullah menghadapnya ke Ka'bah. Dan juga puasa bulan Asyura. Nah, dulu orang Yahudi ini Asyuranya cuma tanggal 10 saja, Rasulullah puasanya sebelumnya dan sesudahnya. Baik. Nah, tetapi ada sebagian ulama, ini kita masuk ke dalam masalah fikih sedikit ya, usul fikih maksudnya sebetulnya. Ada ulama mengatakan di antara hujjah dalil ya, adalah syara' man qablana. Tahu nggak maksudnya syara' man qablana? Artinya syariat terdahulu itu bisa jadi dalil ketika diceritakan di dalam Al-Quran atau diceritakan di dalam hadis. Nah, jadi kata para ulama, ini bukan menjadi dalil untuk yang mengatakan bahwasanya syariat umat terdahulu itu bisa menjadi dalil, ya. Dan juga di dalam hadis ini, ya, menjadi sebuah dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenubuahan beliau tidak mengikuti syariat Musa ataupun syariat Isa. Karena kenapa? Karena beliau melakukan menyamakan ahlul kitab ketika kapan? Setelah menjadi nabi, bukan sebelum menjadi nabi. Nah, yang menurut pendapat yang paling benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika atau belum diutus, beliau melakukannya, ibadahnya seperti apa? Ibadah tafakkur. Jadi mikir. Kalau nggak mikir, kalau orang Islam nggak mikir tuh, bukan orang Islam, ya. Lalu selanjutnya dari thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membelah rambutnya, ya, membelah menjadi dua. Nah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad memiliki komentar bagus nih, ana bacakan ya. Al-hadits yadullu ala jawazil amrain. Ya, hadis ini justru menunjukkan bolehnya dua hal tersebut, dua model tersebut, digurai atau dibelah rambutnya. Wal amru wasi', ya. Dan masalah ini masalah yang lapang luas, boleh mana saja yang diambil dan tidak harus menentukan salah satu di antara keduanya. Wa za'mu naskhid sadl khilaful zahir. Ada yang mengatakan menggurai rambut ini hukumnya dinasakh. Ini sebuah pendapat yang jauh. Yuhtamalu anna ruju'ahu ilal farqi bijtihadin. Karena kenapa? Di sini ada kemungkinan bahwasannya Rasulullah SAW tidak menggerai rambutnya lagi dikarenakan beliau punya pandangan ijtihad. Jadi bukan karena sebuah wahyu. Wa alaihi fa hikmatu udulihi an muwafaqati ahli alkitab huna anna al-farqa aqrabu ila nadhafah wa ab'adu anil israfi fi ghaslihi. Dan juga ada hikmah lagi. Rasulullah SAW membelah rambutnya ini karena lebih bersih, lebih bisa menjaga kebersihan rambutnya dan mencegah berlebihan di dalam apa? Di dalam mencuci rambutnya, dan juga tidak menyerupai perempuan, ya. Ala kulli hal, intinya dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya kalau orang ada yang mau bikin poni di rambutnya atau yang mau digurai ke belakang, itu suatu hal yang terlarang karena Rasulullah SAW itu membelah rambutnya. Baik, alhamdulillah kita selesai bab mengenai rambut Rasulullah SAW. Kita masuk ke dalam bab yang keempat, babut tarajjul, di mana Rasulullah SAW itu merapihkan rambutnya.
Nah, jadi Rasulullah SAW itu bukan orang yang tidak memperhatikan penampilannya. Justru orang Islam itu adalah seorang yang harus memperhatikan penampilannya. Dan itu juga yang diperlihatkan oleh sejarah peradaban Islam sejak dahulu. Orang-orang Andalusia itu, ya, kalau mereka misalnya punya duitnya pas-pasan nih, buat makan hari ini atau buat beli peralatan mandi, mana yang dipilih? Mending puasa dia, buat mandi. Sampai seperti itu. Bahkan dahulu itu orang Andalusia itu punya apa namanya? Ana lupa nama bajunya. Jadi baju itu kayak sayap begini, terus ada kupluknya gitu. Nah, jadi kayak iya, jubahnya gitu. Nah, itu seringkali diberikan apa namanya? Diberikan aksesorisnya itu batu-batu kayak zamrud, batu-batu mulia gitu. Nah, ini nunjukin kan apa? Mereka memperhatikan penampilan mereka. Berbanding terbalik dengan orang-orang Nasrani di daerah mereka. Bahkan sampai disebutkan orang Nasrani ketika itu menganggap mandi itu sebagai bid'ah. Mandi itu sebagai bid'ah. Makanya seringkali itu pemimpin-pemimpin negara kalau bertemu dengan pemimpin-pemimpin Eropa di zaman itu sampai harus pakai naruh bunga yang harum supaya apa? Menghilangkan baunya yang menyengat. Bahkan disebutkan Raja Perancis, ya, itu Istana Versailles ada kan nama itu bangunannya nggak sebanding dengan kamar mandi, bahkan disebutkan nggak ada kamar mandinya bangunan sebesar itu. Jadi rajanya kalau mau buang airnya di pojok bangunannya. Nah, bahkan disebutkan oleh mu'arikhin Ratu Spanyol yang berhasil menaklukkan Granada itu, ia sudah tidak terakhir mandi itu dilakukan ketika berhasil menaklukkan Granada. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah mandi. Nah, maka dari itu sampai dulu kaum muslimin itu dahulu sampai setengah maksa orang-orang ahlul kitab itu dibikinkan kamar mandi, pemandian umum di gereja-gereja mereka di zaman itu. Karena kenapa? Mereka menganggap menjaga penampilan terus mandi itu sebagai sebuah perkara yang bid'ah. Bid'ah karena kenapa? Menyerupai orang-orang kaum muslimin. Ya. Nah, baik. Nah, jadi Rasulullah SAW itu kenapa kaum muslimin memperhatikan penampilan? Karena juga Rasulullah SAW juga memperhatikan penampilannya, ya. Maka dari itu kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, waqad nadaba syar'u ilaihi, syariat itu mengajak kita untuk kepada kebersihan dengan ucapan, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, an-nadhafatu minad din, kebersihan itu termasuk daripada agama. Dan juga dalam khabar Abu Dawud, man kana lahu sya'run falyukrimhu, siapa yang punya rambut maka muliakan rambutnya. Lihat Rasulullah secara tegas, siapa yang punya rambut dimuliakan rambutnya. Wal muradu bi hadithi nahyi ani tarjil illa ghibban tarkul mubalaghah. Akan tapi di satu yang lain, di saat yang Rasulullah SAW melarang atau memberikan arahan kalau nyisir itu jarang-jarang. Nah, ini kan seperti ada kontradiksi kan? Sisir jarang-jarang. Maksudnya kata ulama adalah tarkul mubalaghah, jangan berlebihan nyisirnya. Jangan dikit-dikit nyisir, dikit-dikit nyisir, maksudnya begitu. Sampai akhirnya ngantongin nyisir. Kan ada yang begitu kan? Saking seringnya nyisir, ngantongin sisir. Geser dikit disisir, ya kan? Ya itu maksudnya begitu. Ya. Baik. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Dahulu saya menyisirkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan saya dalam kondisi haid. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini
disunahkan untuk menyisir rambut. Juga masuk ke dalam hadis ini anjuran untuk menyisir jenggot. Ya. Intinya rambut yang terlihat ini disunahkan, yang panjang itu disunahkan untuk dirapihkan. Jangan dibiarin terlihat berantakan, apalagi sampai kalau kayak singa gitu. Ya. Nah juga dalam hadis ini disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ana haid, bahwasanya saya dalam kondisi haid. Nah juga dalam hadis ini dari ucapan wa ana haid menunjukkan akan sucinya wanita yang sedang haid. Artinya bukan najis, ya, seperti anggapan sebagian ahlul kitab, ya. Dan juga dalam hadis ini tidak dimakruhkan, menunjukkan akan tidak dimakruhkannya berinteraksi dengan istri yang sedang dalam kondisi haid. Nah juga dalam hadis ini ya, perhatikan, ya, sangat ditekankan bagi istri untuk merawat suaminya. Istri yang mulia, masya Allah. Ya, merawat suami. Karena lihat Sayyidah Aisyah ngapain? Nyisirin rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan jadi istri itu, kalau istri yang baik, salah satu istri yang baik itu kalau nggak betah kalau ngeliat suaminya dalam kondisi kurang baik. Jadi kalau mau suami itu terlihat ganteng, lihat rapi, itu istri yang baik tuh. Disiapin bajunya ini segala macam. Nah itu adalah istri yang baik. Karena kenapa? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala senantiasa nyisirin rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini ada yang mengatakan bahwasannya ini dalil apa? Dalil bahwasannya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ini ada yang mengatakan gitu. Tapi ini tidak bisa menjadi dalil. Karena kenapa? Karena bisa jadi Sayyidah Aisyah hanya menyentuh apa? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyentuh apa? Kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang selanjutnya, wa anha aidan in kana la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idzan ta'al. Ya, apa ini hadisnya? Insyaallah kita akan ketahuin di pertemuan yang akan datang, karena ini ada banyak masalah yang bisa kita ambil dari dalil ini, diantaranya masalah bersuci dan merawat rambut dan tubuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.